Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari kesaksian Lukas. Kita mempelajari kesaksian Lukas pasal 18. Di Permulaan Pasal 18. Menceritakan Tuhan Yesus Kristus berkata orang harus selalu berdoa. Lalu dia menceritakan perumpamaan ini, berkata, Meskipun ada seorang hakim, adalah hakim yang tidak adil. Jika hakim yang tidak adil itu, jika ada orang yang ingin suatu perkara, menyerahkan kasus ke tangannya. Tetapi karena orang berusaha sekuat tenaga terus memohon pada hakim yang tidak adil ini, maka hakim yang tidak adil itu juga demi mengadili kasus. Maka Kristus berkata demikian, ada seorang hakim. Hakim ini tidak takut akan Allah. Juga tidak menghormati orang. Namun, di kota itu ada seorang janda datang ke hadapan hakim. Berkata padanya, mohon belalah perkaraku. Lepaskan aku dari musuh itu. Hakim ini terus tidak mempedulikan. Terus tidak mau membelanya. Tapi kemudian hakim ini berpikir dalam hati. Meskipun aku tidak takut akan Allah, juga tidak menghormati orang, tetapi janda ini terus datang ke hadapanku, meminta aku membelanya. Aduh, supaya dia tidak terus datang menggangguku. Aku akan membelanya saja. Maka, hakim ini benar-benar membela janda itu. Nah, hakim ini adalah hakim yang tidak adil. Dia saja membela janda yang berkali-kali datang mencari hakim itu. Maka Allah yang adil. Jika kita terus-menerus berdoa kepada Bapa Surgawi, apakah Bapa Surgawi tidak akan mempedulikan doa kita? Apakah tidak akan mempedulikan doa kita? Tidak mendengarkan doa kita. Tidak akan, hakim yang tidak adil saja masih membela janda itu. Apalagi Allah yang baik. Ketika umat Allah siang dan malam memohon kepadanya, Allah pasti tidak akan diam saja. Allah pasti akan membela umatnya. Kelak anak-anak rohani kita. Banyak orang. Semua dibunuh karena ketidakadilan. Bukan karena melakukan hal yang tidak benar. Dibunuh karena melakukan hal yang benar. Maka umat Allah yang dibunuh karena melakukan kebenaran. Apakah Allah tidak akan membela umatnya sendiri? Pasti akan membela umatnya sendiri. Dan Tuhan berkata ketika anak manusia datang, akankah dia menemukan orang beriman seperti ini? Berkata ketika Tuhan Kristus datang kembali, akankah menemukan orang-orang yang masih berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah? Maksudnya orang harus banyak dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Nah, mengenai doa, Tuhan juga memberitahukan hal ini. Maksudnya di hadapan Allah harus merendahkan diri. Seperti Tuhan menceritakan perumpamaan ini. Berkata ada dua orang. Pergi ke dalam bait suci untuk berdoa. Satu adalah orang Farisi. Satu adalah pemungut cukai. Ketika orang Farisi itu berdoa, dia berkata, Ya Allah, aku bersuka kepadamu. Karena aku tidak seperti orang lain yang memeras dan tidak adil. Juga tidak seperti orang lain yang berzina dan berbuat jahat. Juga tidak seperti pemungut cukai di sebelahku ini. Karena aku berpuasa 2 kali seminggu. Dan segala penghasilanku aku persembahkan 1/10-nya. Maka orang ini berdoa di hadapan Allah mengatakan dirinya berbuat sangat baik. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan mengangkat kepala menatap langit pun tidak berani. Dia berdoa kepada Allah demikian. Ya Allah, mohon ampunilah aku orang berdosa ini. Lalu Tuhan berkata 2 orang yang pergi berdoa ini. Satu adalah pemungut cukai. Satu adalah orang Farisi. Tetapi orang Farisi itu menganggap dirinya tidak berdosa dan berbuat baik. Dengan demikian, Allah menganggap orang Farisi ini tidaklah baik. Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Namun, ketika pemungut cukai itu berdoa, dia berkata, Ya Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dikatakan bahwa di mata Allah, pemungut cukai inilah yang dibenarkan. Karena dikatakan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi pemungut cukai ini. Dia merendahkan dirinya dan berkata dia orang berdosa. Maka Allah berkenan kepadanya. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan,